Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat. Kita bertemu kembali pada pembelajaran jarak jauh kali ini, di mana materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah bangun ruang. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah membahas bagaimana cara menentukan volume prisma, volume tabung, dan juga volume limas. Nah, anak-anak, maka sekarang kita akan membahas bagaimana cara menentukan volume kerucut dan juga volume bola. Yuk anak-anak, kita simak bersama-sama video ini. Pertama sekali anak-anak, Bapak akan sampaikan yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan dan mengidentifikasi bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa ruang serta luas permukaan dan volumenya. Namun dalam hal ini kita akan fokus untuk membahas volume dari bangun ruang, yaitu bangun ruang kerucut dan juga bangun ruang bola. Nah anak-anak, sebelumnya Bapak sudah pernah sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa contoh benda-benda yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari yang berupa kerucut ataupun bola adalah sebagai berikut. Nah anak-anak mungkin pernah ya melihat ini adalah corong es krim yang digunakan untuk membeli es krim ya sebagai wadah. Kemudian ini ada topi ulang tahun yang mungkin juga kalian sering gunakan, mungkin menghadiri pesta ulang tahun teman kalian, saudara kalian, dan bahkan juga orang tua kalian. Berikutnya anak-anak, contoh dari penerapan bola pada kehidupan sehari-hari. Nah ini banyak sekali anak-anak, ada pada gundu, ada bakso, ada jenis-jenis bola, kemudian biliar, kemudian ada juga semangka, jeruk, dan lain sebagainya. Nah semua ini pasti sangat sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita menentukan setiap volume bangun ruang yang mungkin sering kita temukan. Nah, maka dari itu Bapak akan jelaskan satu persatu. Yang pertama kita akan masuk kepada volume kerucut. Sebelum Bapak menjelaskan rumusnya, mari kita identifikasi dulu bangunnya ya. Nah, anak-anak, ini adalah bangun ruang dari sebuah kerucut. Jika kita gambarkan secara matematika ya, ini adalah gambar dari bangun ruang kerucut, di mana volume kerucut sama dengan volume limas dengan alas berbentuk lingkaran. Nah, sedangkan pada limas alasnya berbentuk persegi ya, bisa persegi panjang, juga bisa segitiga. Tetapi dalam hal ini volume kerucut dengan volume limas itu adalah sama karena masing-masing memiliki titik puncak. Begitu ya anak-anak, dan ini adalah merupakan sebuah jari-jari ya, seperti lingkaran ya. Ini titik pusat, kemudian ke titik lengkungnya ini dinamakan dengan jari-jari. Sedangkan yang garis putus-putus yang mengarah ke atas ini dinamakan dengan tinggi dari sebuah kerucut ya. Garis putus-putus ini adalah tinggi dari sebuah kerucut. Lalu apa rumusnya? Nah, rumusnya adalah volume kerucut sama dengan sepertiga dikali luas alas dikali tinggi ya. Luas alas dikali tinggi. Nah, luas alasnya apa Pak? Betul sekali. Luas alasnya adalah berbentuk lingkaran di sini. Ya, berbentuk lingkaran ini. Maka dapat kita tuliskan kembali bahwa rumus volume kerucut adalah sepertiga dikali luas lingkaran ya. Luas lingkaran karena alasnya berbentuk lingkaran. Kemudian dikalikan dengan tinggi kerucut. Kemudian kita jabarkan lagi anak-anak, kita detailkan lagi ya. Volume kerucut sama dengan 1/3 dikali pi dikali r kuadrat dikali tinggi ya. Karena rumus luas lingkaran adalah pi r kuadrat atau pi dikali r dikali r ya. Maka dapat disimpulkan kembali bahwa rumusnya adalah sepertiga dikali pi r kuadrat dikali tinggi. Nah, supaya lebih jelas, berikut Bapak berikan sebuah contoh. Contoh, anak-anak bisa perhatikan ada gambar kerucut di sebelah kanan ya, di mana jari-jarinya 15 cm dan juga tingginya 20 cm. Yang menjadi pertanyaannya adalah tentukan volume kerucut pada gambar di samping. Yuk kita bahas sama-sama. Pertama sekali kita berikan dulu kata penyelesaian ya, sekaligus kita masukkan rumusnya. Maka rumusnya adalah sepertiga dikali pi r kuadrat dikali tinggi. Sekarang mari kita masukkan angkanya atau nilainya kepada simbol yang sudah diberikan. Maka sama dengan sepertiga dikali 3,14 ya, itu pi nya, kemudian r nya ada 2 kali, berarti
15 dikali 15, kemudian tingginya adalah 20. Nah anak-anak, mengapa kita memakai pi 3,14? Karena jari-jari itu bukan kelipatan 7. Ingat ya, karena jari-jari bukan kelipatan 7 supaya mempermudah dalam perhitungan ya. Kita lanjutkan, mungkin kita lanjut dulu 15 dikali 15 dikali 20, hasilnya 4.500. Oke. Kemudian 4.500 bisa kita coret dengan angka 3. 4.500 kita coret dengan angka 3, maka hasilnya adalah 1.500. Sisanya akan kita kalikan dengan 3,14, maka ketika kita mengalikan kita bisa coret 02 dan komanya habis ya. Maka hasilnya 314 dikali 15, hasilnya adalah 4.710 cm kubik ya, cm pangkat 3. Jadi volume ini dapat kita simpulkan bahwa besarnya volume kerucut di samping ini adalah 4.710 cm kubik. Gampang sekali anak-anak, sangat jelas ya. Nah, kalian nanti bisa coba melalui latihan yang akan Bapak berikan ya. Sekarang Bapak akan coba melanjut ke volume yang kedua. Nah, anak-anak, di sini volume yang kedua adalah volume bola ya. Bola juga paling sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Bisa buat kita main, bisa buat kita juga latihan. Banyak sekali variasi yang bisa kita lakukan. Sekarang anak-anak, mari kita analisis dulu ya gambarnya. Nah, anak-anak, gambar bola itu seperti ini ya. Seperti ini persisnya ya. Itu semuanya sangat simetris ya. Dia mau dari atas ke bawah, kiri ke kanan, dari titik pusat ke titik lengkung, semuanya sama ya. Nah, anak-anak, volume bola sama dengan 4 kali volume kerucut jika jari-jari dan tinggi kerucut sama dengan jari-jari bola ya. Maka dapat kita simpulkan bahwa rumus volume bola adalah 4 dikali volume kerucut. Ayo, tadi volume kerucut apa? Iya, kita tuliskan ya. 4 dikali 1/3 dikali luas lingkaran dikali tinggi. Oke. Sekarang kita jabarkan kembali luas lingkaran dan tingginya ya. Maka hasilnya adalah 4 dikali 1/3, karena rumus luas lingkaran adalah pi r kuadrat, maka kita tuliskan kembali. Kemudian dikalikan dengan tinggi. Nah anak-anak, sebenarnya tingginya itu dari titik pusat ke atas ya. Titik pusat ke atas. Nah, kalau kita lihat dari titik pusat ke atas berarti kurang lebih tinggi ini sama dengan jari-jari ya. Jadi bisa juga kita kategorikan bahwa tinggi bola di sini sama dengan jari-jari bola. Maka kita tuliskan rumusnya kembali. 4 dikali 1 itu 4, maka menjadi 4/3 ya. Kemudian kita tuliskan ulang pi r kuadrat ke bawah. Kemudian kita tulis juga kembali tingginya. Maka karena tadi tinggi bola sama dengan jari-jari bola, maka rumusnya juga bisa kita tuliskan seperti ini. Seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa 4/3 dikali pi r kuadrat dikali tinggi, dimana karena tinggi bola sama dengan jari-jari bola, kita juga bisa menuliskan rumusnya sebagai berikut. Volume bola sama dengan 4/3 dikali pi r pangkat 3. Jadi anak-anak bebas ya mau pakai yang rumus ini atau ini ya, karena sama saja, dimana tinggi dan jari-jari bola itu sama. Baik anak-anak, untuk lebih jelas, mari kita bahas soal berikut atau contoh dari volume bola berikut ini. Contoh, nah anak-anak, kalian sudah melihat gambar bola ya, di mana jari-jarinya 7 cm. Nah, jika jari-jarinya ini kita hubungkan juga ke atas ya, dengan panjang yang sama, itu adalah merupakan tinggi bola ya. Itu merupakan tinggi bola. Sekarang kita masukkan penyelesaian ya. Sebelum penyelesaian pasti ada sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, tentukan volume bola pada gambar di samping. Iya. Mari kita masukkan rumusnya secara bersama-sama. Volume bola sama dengan 4/3 dikali pi r pangkat 3 ya. Boleh juga tadi dipakai 4/3 dikali pi r pangkat 2 dikali tinggi, sama saja. Sekarang kita masukkan nilainya. 4/3 dikali 22/7. Nah, akhirnya kan ada 3 ya. 1, 2, 3. Nah, sekarang bisa kita coret dulu 7-nya ya. Kita coret, maka penjabarannya semakin mengerucut ya, seperti ini. 4/3 dikali 22 dikali 7 dikali 7 ya, karena ini tadi sudah dicoret ya. Sekarang kita lanjutkan untuk pembahasan berikutnya. Kita boleh kalikan 22 dikali 7 dikali 7 ya, maka hasilnya adalah 1078. Setelah itu anak-anak, kita juga boleh langsung kalikan 4
atau juga dibagikan dengan 3 ya. Nah, dalam hal ini Bapak akan mengalihkan ke angka 4. Maka hasilnya berubah menjadi 4.312 dibagi 3 sama dengan 1.437,3333 dan seterusnya. Nah, anak-anak, ketika kalian menemukan angka desimal seperti ini, kalian boleh mempersingkat dengan menuliskan dengan angka 2 desimal, 3 desimal, atau bahkan 1 desimal di belakang koma ya. Maka hasilnya adalah 1437,33. Jadi dapat disimpulkan bahwa volume bola tersebut hasilnya adalah 1437,33 cm kubik. Bagaimana anak-anak? Mudah sekali ya. Nah, anak-anak silakan kalian berlatih. Semakin sering berlatih, kita akan menjadi terbiasa dengan apa yang sudah kita kerjakan. Demikianlah anak-anak pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat memberikan pemahaman kepada kalian dan tentunya memberikan wawasan yang semakin luas. Nah anak-anak, sebagai penugasan Bapak akan berikan melalui Google Form, di mana kalian dapat terima melalui guru bidang studi atau wali kelas kalian masing-masing. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan tentunya selalu semangat.